Memaafkan apa yang tidak memakai jilbab. Rumah ya. Rumah ya. Kenapa Ya, pakai Pak. jilbab? Kenapa pakai Baru jilbab? apa? Tuh. Assalamualaikum, Pak. Oh, cermin dulu ya. Yang mana yang lain nih? Di situ. Ide mau perlu be anu ku. Wis sekarang itu yo. Ya, FD ku. Kira. Iya mas, tapi dia mau pas jauh-jauh. Masuk malam. Gue nggak jaket. Ada di mana semua? Ada di mana semua? Hah? Pada di mana semua? Pada di mana semua ini? Minta. Halo? Ayo Pak. Pada di mana semua? Ini si adik Mita di mana? Iya, enggak ada gambarku, Pak. Maksudnya kamu di daerah mana? Oh, saya di daerah Tadopuli, ayah. Ini si Nur Akil di mana? Di mana? Daerah mana? Nur Akil. Nur Akil. Nur Akil. Di daerah mana? Nur Akil. Iya, Nji. Di daerah mana? Halo? Bagus jaringannya enggak? Jaringannya bagus enggak? Bagus, Pak, bagus. Bagus. Bagus Pak. Sambil tunggu yang lain ya. Halo, Pak. Pak, Sambil tunggu yang lain. halo, Pak. Ya. Gimana? Saya absen di ruang chat, Pak. Ya, nanti sebentar selesai nih. Pak, Oh, maaf iya, Pak. saya Terima kasih, lupa Pak. absen. Sebentar selesai nih. Karena waktunya ini tidak lama 40 menit. Ini Oh ya Pak. Ini Zoom. Ini saya kan pakai data. Ini menyedot pulsa ini Zoom ini. Makanya nggak bisa ditambah waktu lagi. Karena saya harus hadapi 18. Jadi sampaikan di grup dulu. Coba masuk di grup, sampaikan bahwa semua fokus dulu di Zoom. Iya, Pak. Iya Pak. Ya, Siap. coba satu orang. Sampaikan, bilang semua fokus di Zoom dulu. Iya Pak. Baik, masih ada yang lain kira-kira nih. Udah ada 23 orang. Kita mulai deh nih. Jangan dulu ya.
Ya, silakan kalian sapa-sapa dulu. Saya tunggu yang lain masuk. Tidak, kalau pakai bintang. Mana Bilian? Level chest terus dua. Halo kakak. Halo kakak. Kak, Ya. Masih ada lain nih. 25 orang ini masuk kelas. Jelek dah jaringanku, Pak. Ya, sama jelek semua ini. Viko. Ini siapa nama Asus ini? Asus. Asus ini siapa ini? Asus. Mayang. Oh, Mayang. Ini nama Asus siapa? Febrian. Asus siapa namanya Asus? Halo. Siapa saya? Asus siapa Asus? Baru mau diganti, Pak. Siapa namanya? Sus. Barudin, Pak. Oh, Barudin. Nah. Kalam. Kalian jangan bagi ke orang lain ya, ini linknya. Ini si Iya, Pak. Widiaw siapa? Widiawai siapa? Keluar adakah? Ini serius nggak muka anu. Widiawai siapa? Widiawai siapa? Widya itu, Pak, Widya. Oh, Iya. Suaranya mana ini? baik ya. Saya kira sudah bisa mulai ini ya. Ini masih Nur Alam ini. Kenapa terlambat semua masuk ini? Ini masih ada Ishak masuk. Umi ini. 30 orang. Ya. Bagaimana? Aduh. Kenapa ya? Harusan lihat kok dong. Coba kakak. Dia juga kira. Halo. Baik ya, sudah bisa mulai. 31 orang ya. Baik. Mama, sini gimana belajar, Kak? Saya bilang Konfirmasi, semua. Pak. Ya, Lupa dikonfirmasi di kelas, Pak. sebentar. Tadi Pak belum absen juga. Ya, sebentar itu. Ini waktunya udah lama. Pak. Ya, sebentar. Baik ya. Suaranya semua saya mute ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Saya alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada malam hari ini ya kita melaksanakan perkuliahan online mata kuliah tindak pidana korupsi dan ekonomi ya. Mata kuliah tindak pidana korupsi dan ekonomi yang mana sudah masuk pada pertemuan kelima ya. Nah, saya berharap ya kalian bisa mengikuti perkuliahan ini ya. Walau dengan hal terbatas jaringan yang ada pada masing-masing wilayah kalian ya. Nah, baik, sebagaimana pada RPS yang pernah saya sampaikan bahwa pada pertemuan kelima ini materinya adalah soal subjek dan objek tindak pidana korupsi ya. Baik, soal subjek dan objek tindak pidana korupsi. Nah, baik, saya coba review dulu ya. Siapa ini? Nurul Fatimah. Mana Nurul Fatimah? Ya. Hadir, Pak. Apa itu korupsi menurut kamu? Atau undang-undang berapa yang mengatur tentang tindak pidana korupsi? 1. Hah? Undang-undang? Undang-undang
Nomor 1. nomor 1. Ada kanan di situ butut. Itu yang mungkin juga keren. Nomor 1. Jangan itu. Ya, Pak. Ayo yang lain. Diam dulu. Benar baik. Undang-undang. Tes. Undang-undang nomor 1. Kira itu yang satu. Undang-undang nomor si Ohan, undang-undang nomor berapa? Pindah kedua PM1. Ohan. Hah? Undang-undang nomor berapa yang mengatur soal korupsi? Gue rusak tuh mi speakerku. Ohan. Ohan. Ada suaranya, Pak. Ohan. Jaringannya mendukung, Pak. Mendukung. jaringan, Pak. Dong yang terputus wifi-ku. Fahrizal Azhar. Fahrizal Azhar. Undang-undang nomor berapa? Astagfirullah. Yang lain jangan ribut. Fahrizal Iya, Azhar. Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Anda jelas suara tak, Pak? Fahrizal Azhar. Sandinya. Baik ya, saya mulai ya. Ya, Pak. Ayo, Ya, kalian ya. dengar ya? Dengar suaranya? Dengar? Ya, Pak. Baik, saya mulai. Nanti dipelajari kembali, nanti di review kembali itu undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Itu siapa tadi? Nurul Fatimah. Siapa tadi? Ohan itu ya. Ntar saya tanya kembali. Itu yang minggu lalu. Baik. Sesuai dengan RPS yang pernah saya sampaikan bahwa di pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang subjek dan objek tindak pidana korupsi. Putus-putus, Pak. Putus-putus suara saya. Nah, ini yang saya sudah Ya, Pak. sampaikan dari awal. Kenapa saya terlalu berat melaksanakan perkuliahan via Zoom? Karena soal Ya, Pak. soal jaringan ya. Nah, nanti Ya, Pak. Iya. ke depan kita perlu pertimbangkan kembali apakah lanjut via Zoom atau lewat nanti bagaimana caranya ya. Tapi mau tidak Ya, mau Pak. kita harus selesaikan ini karena hanya 40 menit. Baik ya. Siap, Pak. Siap. Menurut KUHP ya, KUHP ya. Ini siapa ini? Menurut KUHP, ayo. KUHP subjek tindak pidana adalah bahasa Belandanya naturlige person. Nah, yaitu naturlige person atau artinya adalah manusia ya. Hal ini dapat dilihat dalam buku 2 dan buku 3. Dapat dilihat dalam buku 2 dan buku 3. Ya, dapat dilihat dalam buku 2 dan buku 3. Nah, baik. Siapa yang ada yang minta buku 2 mengatur tentang apa KUHP? Ada yang minta buku 2 mengatur tentang apa? Iya, Pak. Tentang Akbar Darul Aksa, buku 2 mengatur tentang apa? Akbar Darul Aksa. Benda. Atria, mana Atria? Benda, Pak. Atria. Halo. Buku 2 KUHP mengatur tentang apa? Atria, mana Atria? Tentang benda. Tentang benda, Pak. Kalian ini berarti selama ini Ada Pak, pecah-pecah suara apa, Pak? Ingat ya. Ih, serius kah, Pak? Pecah-pecah. Ingat ya, buku 2 itu Speakermu jelek. buku 2 itu mengatur tentang kejahatan. Buku 3 itu mengatur tentang pelanggaran. Karena KUHP itu dalam strukturnya terdiri atas 3 buku. Buku 1 tentang ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, buku 3 tentang 3 pelanggaran. saya kira itu mata kuliah di semester mata kuliah hukum pidana. Baik, saya lanjut ya. Nah, ada di buku 2 dan buku 3. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana kalian kita bisa temukan ya
kita bisa temukan dalam konstruksi rumusan pasal pada buku 2 dan buku 3 yang mengatur tentang tindak pidana selalu diawali dengan kata barang siapa. Ya, selalu diawali dengan barang siapa. Ayo di mute dulu video speaker kalian. Di mute dulu, kalau saya tidak sempat mute. Ayo di mute dulu. Wih, mute semua, wih, mute. Ayo di mute dulu, di mute dulu. Sebentar habis ini baru kita sholat. Ayo di mute dulu, di mute. Karena waktu Isya itu panjang ya. Karena ini hanya dikasih 40 menit. Ayo di mute dulu supaya tidak kedengaran suara. Ayo di mute. Siapa yang belum mute? Mute ki suara nakil. Yang ada suara ajan, ayo di mute dulu. Nah, udah ya. Nah, kemudian subjek tindak pidana ini adalah ini sebagai pelaku tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya itu dader. Kenapa saya memulai awal tentang subjek tindak pidana korupsi dari subjek tindak pidana umum? Karena ini adalah mengantar kita pada pemahaman apa sebetulnya yang menjadi subjek tindak pidana korupsi. Nah, unsur-unsur yang dimaksud dengan dader itu, yang dimaksud dengan pelaku itu ya, jadi pelaku tindak pidana atau bahasa Belandanya itu dader ya, dader. Bukan dadar ya, dader. Yaitu yang pertama adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Nah ini unsurnya adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh dan melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Ini kalian telah pelajari dalam mata kuliah hukum pidana ya. Ini saya antar loh. Sebetulnya mereview tapi mengantar ini pada subjek tindak pidana korupsi. Yang kedua unsurnya adalah mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan. Nah, ini nanti ini kalian catat, ini kalian garis bawahi. Ini ada kaitannya sebentar dengan rumusan subjek tindak pidana korupsi. Jadi, mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan dan memberi kesempatan sarana, keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Nah, ini unsur yang sebentar nanti kita akan kaitkan dengan unsur subjek tindak pidana umum yang akan kita kaitkan dengan subjek tindak pidana korupsi ya. Kemudian, oke, sebelum saya lanjut, saya ingatkan kembali sebagai bukti, jangan sampai sebentar saya keteteran dalam hal mengecek kalian siapa-siapa yang aktif perkuliahan online ya. Setelah mata kuliah, setelah penyampaian materi ini, silahkan kalian screenshot ya, silahkan kalian screenshot bukti yang kalian lingkari begini kan, ada itu kalau dilingkari begini, bahwa contoh namanya Hardianto, kalian lingkari itu, oh ini Hardianto. Jadi nanti kalian kirim di grup bukti screenshotnya itu. Nanti saya ambil absen dari situ. Mana itu Pak bentuk screenshotnya Pak? Jadi kalian kan Yang record. screenshot. Bukan, kalian screenshot, kalian punya gambar. Ini kan, kalian punya gambar, kemudian kalian lingkari. Nah, itu kalian kirim di grup. Ya. Oh, yang mana dilingkari Pak? Saya. Misalnya saya. Jangan namamu kamu lingkari si siapa, Sopian ke siapa di situ ya. Kalian. Oh, iya Pak. I see Pak. Oke Pak, I see. Nah. Di foto, Pak. Ah? Ya Di enggak apa-apa. foto. Yang jelasnya di situ ada bukti. Situ kalian Bisa dikirim Pak contohnya ke grup. Ya, oke, Pak. Pokoknya Oh, tunggu dulu Pak. Pak, absen di kelas ya Pak, memang. Pak, kalau foto lewat HP Pak, bisa di grup aja lah, di grup ya. Nah, bisa. Siap Pak, Ya, baik. Saya kira teknis itu ya. Nanti. Nah, kemudian saya lanjut. Subjek tindak pidana. Seorang telah melanggar hukum pidana. Jadi, subjeknya adalah seseorang yang telah melanggar. Apa yang dilanggar? Sebetulnya rumusan pasal pidana. Sebagaimana diatur dalam undang-undang pidana. Undang-undang pidana itu kan dua. Ada undang-undang yang bersifat lex specialis dan ada undang-undang yang bersifat lex generalis. Lex generalis ini kan KUHP. Nah, lex specialis salah satu contohnya adalah undang-undang tidak pidana korupsi dan dikenakan sanksi.
Nah, ini yang membedakan undang-undang pidana dengan undang-undang lain. Undang-undang pidana itu adalah adanya sanksi. Nah, sanksi pidana ini dapat kita temukan pada pasal 10 KUHP. Ya. Pada pasal 10 KUHP di situ adanya hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, kan ada namanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Itu ada di pasal 10 KUHP. Yang pertama, orang tersebut terbukti secara sah. Nah, ini kalian harus bawahi. Nah, secara sah, ya. Secara sah artinya memenuhi unsur pasal. Dalam contoh orang tersebut melanggar pasal 362. Ya, melanggar pasal 362 kan pasal pencurian. Unsurnya semua terpenuhi di situ. Barang siapa mengambil barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum, kan? Nah, itu. Meyakinkan ini adalah suatu sikap hakim, ya, sikap hakim setelah adanya gelar perkara di persidangan. Sikap bahwa hakim telah yakin, ya, bahwa ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana. Ini, ya. Kedua, ayo di-mute dulu itu suara anak. Di-mute. Siapa itu? Ya, Pak. Kemudian pada orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa benar-benar merupakan orang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah, ini kalian harus bawahi. Dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau serap barpait, atau artinya ada orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa itu? Nah, orang yang kehilangan akal atau orang gila, anak, ya, bisa juga, ya. Karena orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, berarti ada orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contoh orang yang kehilangan akal atau orang gila, ya. Nah, itu, ya. Jadi orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, ya. Ini saya antar bagaimana kita mengarah pada subjek tidak pidana korupsi. Kemudian dalam perkembangan ilmu hukum pidana, manusia, ya, atau naturalistic person tadi dalam bahasa Belandanya bukanlah sebagai satu-satunya subjek hukum. Nah, diperlukan suatu hal yang menjadi subjek hukum pidana. Yaitu di samping orang dikenal juga adalah badan hukum. Jadi ternyata dalam perkembangan ilmu hukum pidana bukan hanya manusia, tetapi badan hukum juga menjadi subjek hukum. Nah, ini nanti kita akan kaitkan korelasi dengan subjek tindak pidana korupsi. Ya. Kemudian badan hukum itu adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Jadi badan hukum tersebut sama seperti manusia, karena manusia kan punya hak dan kewajiban, kan? Kita punya hak dan punya kewajiban. Nah, begitupun dengan badan hukum, dia mempunyai hak dan dia punya kewajiban, kan? Nah, yang kemudian misalnya organisasi atau kelompok manusia yang merupakan contoh perusahaan, contoh organisasi organisasi KNPI, ya, gitu ya, KNPI, kan? Nah, itu juga, ya, mungkin kalian tahu KNPI. Jadi ada perusahaan, contoh di organisasi masyarakat ada contoh Komite Nasional Pemuda Indonesia, ya, contoh, ya. Nah, kemudian badan hukum dapat kita kenal dalam badan hukum publik, ini dibentuk oleh pemerintah, dan badan hukum privat ini dikelola oleh badan hukum non pemerintah, ya. Ini intinya di situ itu. Contoh kalau badan hukum publik, contoh misalnya negara, kabupaten, Bank Indonesia, desa, ini badan hukum publik. Dan badan hukum privat ini ada koperasi, CP, kan. Nah, ini dikelola oleh person, artinya non pemerintah. Nah, mari kita masuk pada subjek tindak pidana korupsi. Nah, subjek hukum. Nah, tadi sudah sampaikan dari awal bahwa subjek hukum adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Jadi harus punya pemahaman dasar persepsi yang sama dulu bahwa subjek hukum itu adalah orang, dan diperluas tadi badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku. Jadi subjek itu adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana. Berarti
kalau binatang melakukan pemukulan, contoh ada anjing datang kemudian menggigit ya, Menggigit. Menggigit. Nah, anjing itu tidak bisa dipidana karena dia merupakan bukan subjek hukum. Nah, jadi subjek hukum ini orang karena dia dapat dipertanggungjawabkan, orang pun ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tadi dalam hal mengalami gangguan jiwa dan juga kondisi kejiwaan. Ya, kejiwaan. Nah, berarti orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku, intinya sebagai dader. Nah, dader tadi kan ada 3. Orang yang melakukan, yang turut melakukan, dan menyuruh melakukan. Dader. Ingat ya, pelaku itu ada 3 kategorinya. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Itu dadernya ya. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, siapa tadi? Si Fatimah ya? Ini undang-undangnya. Salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 31 tahun 1999. tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian dalam perkembangannya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi menyebut Undang-Undang Nomor 20 begitu ya. Saya sudah pernah sampaikan itu. Salah, Pak. Kemarin. Ini menggunakan istilah setiap orang. Nah, apa maksudnya di sini? Saya menulis kembali kata setiap orang. Dalam rumusan undang-undang hukum pidana, rumusannya adalah barang siapa. Ingat ya. Silakan kalian buka, nanti kalian punya KUHP yang ada, bahwa rumusan pasal subjek tindak pidana pada KUHP itu adalah barang siapa. Namun, pada undang-undang korupsi, rumusan pasal yang mengatur tentang subjek itu adalah setiap orang. Nah, setiap orang adalah perseorangan termasuk korporasi. Mari kita lihat di mana mengatur tentang dader ini, tentang subjek ini pada undang-undang tidak pidana korupsi. Dapat kita temukan. Nanti kalian buka undang-undangnya. Undang-undang pasal 1 ayat 3. Ini ada di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya. Ini ada di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya. Mari kita lihat ya. Ini ada baru masuk ini. Setiap orang adalah, ingat ya, ini akan mengarah pada subjek. Setiap orang, karena yang dimaksud tadi dader adalah pelaku. Pelaku itu dalam rumusan pasal, dalam rumusan Undang-Undang 31 itu adalah setiap orang. Setiap orang adalah perseorangan dan termasuk korporasi. Jadi, secara kesimpulan awal, kita bisa menyimpulkan bahwa subjek tindak pidana korupsi itu adalah setiap orang dan termasuk korporasi. Itu subjeknya. Kemudian, mari kita lihat, apa sih korporasi itu? Ya kan? Apa sih korporasi? Karena tadi kan setiap orang berarti setiap naturalistic person atau setiap manusia itu adalah setiap orang. Nah, sekarang korporasi, apa sih korporasi itu? Korporasi adalah kumpulan orang. Ini menurut pasal 1 ayat 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi. Kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi. Baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Jadi kumpulan ya. Jadi dia merupakan kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi. Itu pengertian tentang korporasi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya. Oke. Kemudian mari kita lihat pasal 1 ayat 2. Nah, minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada kalian tentang delik tindak pidana korupsi. Kalian itu itu ada di slide materinya adalah pasal 2 ada kan? Ada di pasal 2, ada di pasal 3 ya. Nah, di situ ternyata di pasal 3 itu mengatur tentang pegawai negeri, ya kan? Mengatur tentang pegawai negeri. Nah, di pasal 1 ayat 2 ini ada rumusan tentang pegawai negeri. Apa itu? Ada 5 kategorinya. Yang pertama adalah pegawai negeri dimaksud dalam undang-undang kepegawaian. Ya.
Artinya di sini adalah mereka yang memenuhi syarat diangkat sebagai ASN oleh pejabat yang berwenang. Itu pengertian pegawai negeri menurut Undang-Undang Kepegawaian. Nah, kemudian pegawai negeri sebagaimana dimaksud dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di Undang-Undang Hukum Pidana dia mengatur tentang pegawai negeri. Nah, kalau kita buka rumusan pasal 31 tahun 99, pasal 4 sampai dengan pasal 12, itu pasal 4 sampai 12, itu ada korelasinya dengan KUHP. Namun, setelah ada Undang-Undang 20 tahun 2001, ketentuan pasal korupsi dari pasal 4 sampai dengan pasal 12, itu ternyata sudah kemudian ditiadakan dan kemudian berdiri sendiri dia. Ya, kemudian telah berdiri sendiri sudah tidak terkait dengan pasal KUHP. Nah, kemudian yang ketiga, orang menerima gaji, upah atau keuangan negara. Dia bukan pegawai negeri, tetapi dia menerima gaji atau upah dari keuangan negara. Apa itu? Contoh komisioner KPU ya. Contoh kemudian komisioner LPSK kan bukan pegawai negeri. Kan yang kemudian menerima gaji pada negara. Kemudian orang menerima gaji atau upah korporasi yang menerima bantuan keuangan negara. Contoh ini contoh ada yayasan ya, ada yayasan yang kemudian di situ ada keuangan negara yang diolah dan kemudian mereka digaji dengan uang dari bantuan negara tersebut. Nah, kemudian orang menerima gaji atau upah korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. Nah, ini dalam hal pengertian pegawai negeri menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 99. Kemudian korporasi ada bagaimana caranya mempertanggungjawabkan korporasi. Jadi begini, ini arahnya gini. Kan kalau manusia melakukan suatu perbuatan pidana, contoh manusia melakukan penganiayaan. Nah, hukumannya kan ada hukuman penjara. Artinya manusia itu kalau penjara kan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan. Kan gitu kan? Ini di penjara itu adalah manusia dibatasi kehidupannya sementara waktu sesuai dengan putusan pengadilan. Ya yang soal, bagaimana kalau badan hukum? Contoh tadi perusahaan. Kalau perusahaan melakukan tindak pidana korupsi, bagaimana dia menjalani hukuman? Bagaimana dia menjalani hukumannya? Nah, untuk mengarah ke sana, ada 3 hal yang bisa kemudian mengarahkan bahwa korporasi itu adalah sebagai pelaku. Korporasi itu adalah sebagai subjek tindak pidana. Yang pertama adalah pengurus korporasi sebagai pembuat atau pengurus yang bertanggung jawab. Nah, korporasi, contoh perusahaan. Perusahaan itu kan punya pengurus atau organisasi itu kan punya pengurus. Nah, jika yang melakukan tindak pidana korupsi itu adalah pegawainya, maka yang bertanggung jawab adalah pegawainya. Yang kedua, jika korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Nah, ini yang berbuat adalah korporasi. Contoh begini. Contoh korporasi ini kemudian melakukan contoh dalam hal perusahaan kontraktor ini. Dia melakukan tender. Nah, kan yang tender adalah perusahaannya, kan? Namun setelah perusahaan itu menang tender dan ternyata pemilik perusahaan itu yang melakukan korupsi terhadap pekerjaan tender tadi. Yang ketiga, korporasi sebagai pembuat dan bertanggung jawab. Nah, ini dia sebagai pembuat dan dia juga sebagai bertanggung jawab. Nah, kalau yang pertama ini no problem. Karena yang dimintai pertanggungjawaban ini atau dimintai strafbarpeitnya ini adalah orangnya, pengurusnya. Namun yang ketiga ini adalah sama juga yang kedua. Yang kedua ini adalah korporasi yang membuat tetapi pengurus yang bertanggung jawab. Namun yang ketiga ini yang soal. Apa soalnya? Korporasi sebagai pembuat dan korporasi bertanggung jawab. Bagaimana caranya korporasi bisa dipenjara? Kan gitu. Kalau kita mengacu pada pasal 10 KUHP tentang sanksi pidana. Ya kan? Bisa. Kalau kita mengacu pada pasal 10 KUHP, bahwa situ kan ada sanksi pidananya kan pidana penjara. Bagaimana korporasi dipenjara? Sedangkan dia kan abstrak, bukan manusia yang bisa ditaruh dalam lembaga pemasyarakatan, kan? Nah, mari kita lihat. Kalau kita membuka soal peraturan Mahkamah Agung,
nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Nah ini, kembali kita ke ketentuan 3 tadi. Jika korporasi yang berbuat dan korporasi yang dimintai pertanggungjawaban adalah pidana pokok atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Jadi kalau orang tadi kalau orang tadi bisa dihukum dengan hukuman mati, pidana penjara, kan? Namun kalau korporasi kan karena dia sifatnya abstrak, maka sanksi pidananya adalah pidana denda. Nah, kemarin ada pertanyaan, Pak, bagaimana jika kemudian contoh begini, putusan pengadilan telah menjatuhkan vonis kepada korporasi tersebut dengan hukuman denda 1 miliar rupiah, kan begitu? 1 miliar rupiah. Bagaimana Pak caranya jika korporasi tersebut tidak mampu membayar denda tersebut? Nah, pastinya tentunya bahwa korporasi tersebut dalam eksekusinya akan dihitung berapa kekayaannya. Nah, jika pertanyaan kemudian bagaimana jika kekayaannya tidak mampu kemudian menutupi itu, tidak mampu menutupi denda itu? Nah, ini saya kira teknis dalam hal bagaimana eksekusi pidana denda itu. Karena yang jelasnya bahwa ketika sudah dijatuhi hukuman, maka itu akan menjadi kewajiban dalam hal menyelesaikan denda tersebut yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Nah, pada pasal 4 ayat 2 Perma nomor 13 2016 dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat tidak pidana tersebut. Nah, dalam hal hakim menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi, bahwa betul-betul bahwa hakim harus yakin korporasi tersebut mendapat efek keuntungan atau manfaat. Jadi harus ada manfaat. Contoh, manfaatnya, korporasi tersebut bertambah kaya. Padahal kekayaannya itu adalah hasil dari penggelapan dari uang negara, kan gitu. Nah, yang kemudian, ini ada baru masuk ini, Irham Ashari sama Hanindia ini, siapa? Nah, ayo menyesuaikan yang baru masuk ya. Jangan ribut. Kemudian, yang kedua adalah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ini saya kira dalam pembuktiannya saya kira agak susah bagi hakim, tapi ya saya kira kalau hakim mendalami perkaranya bisa ya. Yang ketiga, korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan. Nah, ini yang ketiga ya. Korporasi tidak melakukan pencegahan terhadap dampak terjadinya korupsi. Nah, tapi kalau yang pertama itu saya kira ini dapat diukurin yang pertama. Karena ketika korporasi tersebut akibat dalam hal adanya uang negara pada korporasi tersebut dan korporasi tersebut adanya efek bertambah kekayaannya, ya saya kira dapat diukur. Tapi yang kedua, yang ketiga ini adalah karena yang kedua adalah membiarkan. Nah, ini membiarkan ini susah ini ya. Jangan, tapi bisa bagi hakim kalau dalami bisa. Begitupun yang ketiga. Yang terakhir, slide terakhir ya. Objek tindak pidana korupsi. Apa objek? Apa objeknya? Nah, kita kembali ya, Objek tindak pidana umum adalah perlindungan terhadap hak orang lain. Contoh, dalam hal tindak pidana penganiayaan pasal 351 KUHP, objeknya adalah jangan menganiaya orang lain. Itu objeknya. Jangan menganiaya orang lain, objeknya. Ya kan? Nah, dalam objek tidak pidana korupsi, kemarin saya pernah sampaikan di materi slide-nya bahwa ada di situ rumusannya begini. Yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, bicara objek tindak pidana itu adalah kepentingan hukum atau res belang yang harus dilindungi dan harus dipertahankan dalam rumusan pidana. Artinya, kalau kita kaitkan dengan rumusan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seperti dalam pasal 2, pasal 3 dan seterusnya, yang dilindungi oleh negara adalah supaya negara ini tidak mengalami kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi, objek tindak pidana korupsi adalah menjaga keuangan negara dan perekonomian negara. Bisa ya? Menjaga keuangan negara
supaya tidak terjadi kerugian, dan perekonomian negara supaya tidak terjadi dalam hal kesulitan ekonomi, kan begitu. Karena dampak korupsi luar biasa ini. Kita bisa lihat dampak korupsi yang kemudian terjadi di negara kita, ya. Negara kita agak, ya, dalam hal pertumbuhan ekonomi atau pembangunannya agak lambat, ya, gitu. Ini tentu dalam perekonomian negara. Nah, itu saya kira materi kita malam ini adalah subjek dan objek tindak pidana korupsi, ya. Silahkan kalau kalian ingin bertanya, kita akan buka sesi pertanyaan, ya, karena materinya terbatas, ya. Materinya terbatas karena soal subjek dan tindak pidana korupsi, ya, itu. Baik, saya akan kasih hidup kembali. Kalian punya speaker, ya. Kalian punya speaker. Saya akan screenshot dulu, ya. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya persilakan dulu perempuan. Perempuan, silakan. Atau saya tunjuk aja, ya. Silakan kalian mau. Tanya, Pak. Ya. Ya. Bagaimana? Kan tadi pelakuan gimana suaranya nih? Siapa yang bersuara ini? Ayo, sebutkan 3 namanya. orang yang melakukan pelaku. Atria, Pak. Oh, Atria. Atria. Jadi kita sebut pelaku kan ada 3 orang yang melakukan, menyuruh melakukan, yang ketiga apa lagi, Pak? turut serta melakukan. Menyuruh melakukan Dan turut serta melakukan. Dan turut serta melakukan. Halo. Halo, Atria. Atria. Atau di chat aja pertanyaan. Atau Atria. Ayo. orang yang melakukan. Yang menyuruh serta melakukan. Jangan dulu ribut yang lain. Jangan dulu ribut yang lain. Ayo. Apa bagaimana pertanyaannya? Tadi kan Bapak sebutkan pelaku ada 3. Yang Ya. pertama orang yang melakukan, menyuruh melakukan. Yang ketiga apa, Pak? Turut serta melakukan. Turut serta melakukan. Apa? Turut serta. Menyuruh Turut serta serta. Ya. Serta melakukan. Iya, Pak. Wahida. Mana si Wahida? Yanki. Wahida. Pak, apa nama Instagram tak, Pak? Walah, ini pertanyaan kok itu sih. Ayo laki-laki. Laki-laki. Pak. Resaldi mana Resaldi? Resaldi. Saya punya pertanyaan, Pak, tapi mungkin agak keluar sih dari Boleh. pembahasan pertanyaan. Boleh. Yang penting jangan kalian tanya berapa sekarang orang yang kena corona. Nah, saya nggak tahu. Silakan. Sulawesi Utara. Korban. Yang dia dikenakan sanksi pidana korupsi atas izin lingkungan yang dia keluarkan, Pak. Maksudnya bagaimana? Coba di pelan-pelan. Yang lain diam. Yang lain diam. Ayo, bagaimana? Mengenai Gubernur Sulawesi Utara kalau nggak salah. Ya, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara kayaknya. Dia kan di situ dia dijatuhkan pidana korupsi atas izin yang dia keluarkan. Yang ini saya pertanyakan, Pak, bagaimana? Kekayaan negara, Pak, melainkan dia mengeluarkan surat. Ya, akibat dari ya itu kan kalau tidak salah Gubernur Sulawesi Tenggara. Itu namanya Gubernur Sulawesi. Ya, Pak. Korupsi sumber daya alam namanya itu. Nah, kenapa dengan izin? Izin itu kan perbuatan administrasi, kan? Nah, izin itu kan administrasi. Karena dia berhubungan sama kebijakan bagi orang yang berwenang. Gubernur itu kan orang yang berwenang dalam hal dalam hal izin. Nah, kenapa kemudian dengan adanya izin tersebut ternyata gubernur tersebut
ternyata dipidana dengan atau kemudian disangkakan dengan perbuatan tidak pidana korupsi. Karena bisa saja bahwa izinnya tersebut, contoh, izinnya tersebut dalam hal bagaimana mekanisme dalam hal undang-undang lingkungan hidup tentu tidak terpenuhi, atau dalam hal hanya memenuhi kepentingan. Karena gini, izin tersebut adalah yang kelola adalah perusahaan non pemerintah yang kemudian dikeluarkan izin untuk mengelola sumber daya alam itu. Dan ternyata akibat izin yang dikeluarkan, Pak, dimarahin abahku. sedikit lagi ya. Kemudian setelah izinnya keluar itu ternyata dampaknya adalah bahwa ini ternyata dengan izinnya bahwa negara ini atau dalam ini pemerintah Sulawesi Tenggara mengalami suatu efek bahwa jika kemudian contoh perusahaan tambang, kata gini, perusahaan tambang yang seharusnya dengan izinnya itu ternyata harus negara masuk sekitar 1 miliar, tapi dengan izinnya itu negara hanya masuk 300 juta. Berarti ada 700 juta yang hilang. Kan seharusnya ada 1 miliar situ negara masuk. Tapi dengan izinnya itu negara hanya masuk 300 juta. Berarti ada selisih 700 juta yang ternyata bahwa itu negara mengalami kerugian di situ. Nah, jadi artinya dampak dari keluarnya izin tersebut. Karena izin adalah perbuatan administrasi yang ternyata berdampak pada ekonomi keuangan yang seharusnya negara bertambah keuangannya akibat keluarnya izin tersebut. Tidak kelihatan muka Pak. Tidak kelihatan muka saya. Loh, kok bisa? Pak, maksud saya Pak begini. Pak, mesti gubernurnya yang dikenakan tindak pidana korupsi. Padahal kan mengelola tambang lingkungan tersebut kan perusahaan, Pak, bukan gubernurnya. Ya. Gubernurnya cuma memberikan. Bisa saja gubernurnya tidak memenuhi unsur dalam hal undang-undang minerba, undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, bisa saja, atau tidak sesuai standar, bisa saja kan, atau dalam hal ini ada indikasi suap di situ, karena korupsi juga mengatur tentang itu, indikasi suap, bisa saja di situ. Saya juga tidak baca putusannya ya. Yang jelas kemarin ada penelitian soal itu ya. Ada penelitian soal itu sumber daya alam. Saya tidak lihat konstruksi kasusnya. Gubernur Sulawesi Tenggara itu. Gubernur Sulawesi Tenggara ya. Ada penelitian teman soal itu ya. Ada penelitian teman soal itu. Yang jelasnya bahwa kalau saya pahami bahwa itu efeknya adalah yang seharusnya negara bertambah 1 miliar, tetapi tidak masuk 1 miliar itu, yang masuk ternyata hanya 300 juta atau 500 atau kurang dari apa yang seharusnya masuk pada negara. Itu ya. Itu. Halo? 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 Ayo, ada. Iya Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Aku selalu lanjut di grup kayaknya anak-anak. Ya, di grup kadangkala ada yang malu-malu. Ayo. Gini. Ada edaran dari kementerian, ya. Tunggu, bentar sebelum lanjut pertanyaan. Ada edaran dari kementerian bahwa ada lomba pembuatan karya ilmiah. Ada lomba pembuatan karya ilmiah. Nah, saya mau tawari kalian, siapa yang mau membuat karya ilmiah, membuat karya ilmiah tentang korupsi, saya kasih garansi dapat A atau bebas final. Ya, Riswandi ikut Riswandi. Pak, apa tugasnya Pak? Weh, biar saya itu Pak, Saya Pak. Pak mau. Tapi gini, Akil. hanya makalah yang Siap. hanya makalah yang memenuhi syarat itu yang saya bebaskan.
Tapi nanti kami izin salat, Pak. ya oke. Baik, saya kira cukup ya. Bapak kan, Pak? Nanti kita lanjut di grup dan ada yang sudah mau izin sholat ya. Akbar, baju dulu, Akbar. Bagaimana? Nama Instagram tak belum piku tahu. Waduh, tidak penting, tidak terlalu penting itu dijawab ya. Nah, sekarang Dari tadi. sekarang bertanya di Darul Aqsa apa namanya itu, Pak? saya ingatkan, Darul Aqsa. silakan screenshot ya. Silakan screenshot sekarang, Pak. ya, silakan screenshot, Pak. screenshot. Kalian punya bukti kehadiran, kemudian kirim di grup supaya saya akan absen melalui bukti pengiriman screenshot tersebut ya. Oke? Baik. Saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini ya. Saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini ya. Dan mohon maaf dengan keterbatasan waktu karena ini juga aplikasinya makan terlalu banyak paket data ya. Dan saya kira nanti kita ikut perkembangan di grup. Betul. Dan silakan yang belum absen di kelasnya, silakan absen di kelasnya ya. Iya, Pak. Dengan menuliskan pertemuan 5 ya. NIM dan nama lengkap. Kuliah kita saya ada rekam, nanti sebentar saya kirim di YouTube saya, baru saya unggah di kalian punya grup ya. Nanti kalian nonton ini. Ya siap, Pak. Siap. Linknya Pak, linknya. Nah, baik ya. Like dan subscribe. Maaf banyak Di subscribe daerah, Pak. maaf yang sudah mau sholat tapi Komen. terhalangi ya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Yang kolending akil sama gadis. Ya, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh.